Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Kembali lagi di FWB Podcast. Ya, apa kabar lu semua bangsat yang nungguin cerita gua? Seperti biasa nih, ada Kamis Gerimis. Gua akan membacakan cerita-cerita yang masuk ke FWB, yang masuk ke direct message gua. Tanpa basa-basi, langsung aja. Ini ada dari salah satu cewek. Gua nggak bisa nyebut nama di sini karena orang-orang yang ngirim cerita dan orang-orang yang menyampaikan keluh kesahnya tentang hubungan FWB yang bisa lo bilang mantap ataupun itu toksik, dan gue harus rahasiakan. Cukup gue aja yang tahu. Oke, langsung masuk ke cerita ya. Jadi gini Min, teman gue punya teman dan kuliah di Universitas titik Malang. Ya lu tahu semua lah. Nah awalnya gue sama temen-temennya ini gue cuma chattingan doang. Soalnya emang gue juga pindah ke Malang. Dan sebut aja teman-teman gue ini namanya Maman. Nah, udah kan? Gue chattingan terus nih sama si Maman. Sampai akhirnya gue ketemu, terus gue ngopi. Nah, di satu sisi gue udah lihat WhatsApp nih anak nih. Seru juga, terus gak macem-macem anaknya. Ya iyalah, soalnya circle teman ngampusnya dia temen gue juga. After 2 minggu, waktu itu dia ngajak gue nih keluar untuk ganti knalpot mobil. Oh, modusnya ganti knalpot mobil sama isi bensin. Terus lanjut drive thru. Udah kelar kan semuanya. Nah, lagi di jalan, macet kan, gerimis lagi. Seketika si Maman ini ngomong, enaknya kadel. Ya gue sebagai cewek ngomong enak banget gitu loh. Terus tiba-tiba di situ dia megang paha gue. Shit. Terus gue muna aja sih, kayak ngomongnya apaan sih. Terus dia bilang sorry. Nah awalnya dia bilang mau nganterin gue balik. Terus tiba-tiba ke rumahnya dulu tuh. Wah bangsat nih. Ini bangsat banget anjing. Udah ngajak keluar, niatnya mau ngapain tapi niatnya nggak mau nganterin balik, tapi ujung-ujungnya balik dulu tuh ke rumah tuh cowok bangsat. Nah sampai nih di rumahnya, dia bilang mau ambil vape. Terus gue bilang dong ya udah, terus lama banget. Gue chat dong, akhirnya gue disuruh turun terus. Berarti nih cewek berarti posisinya lagi di mobil. Si cewek nunggu di mobil terus lama banget, kok nggak cuma perkara ngambil vape doang, kok nggak balik-balik nih ke mobil. Akhirnya si cewek ini punya inisiatif nih buat ngechat, kok lama banget gitu. Nah akhirnya si cewek ini suruh turun nih. Terus akhirnya ke kamarnya deh. Alasannya nyari remote AC. Anjing, nyari remote AC gitu. Nah kan di situ ada pembantunya tuh. Maksud gue, kenapa nggak dia tanya pembantunya aja? Kan yang ngerapin kamarnya dia, pembantunya gitu. Terus ya udahlah, gue bantu nyari. Terus tiba-tiba dia tiduran nih di kasur sampai sambil nyalahin spot apa sih ini anjing, kenceng banget. Terus pintunya dikunci. Oke, pintunya dikunci, dia nyalain spot apa sih anjing? Spot mungkin lagu kali ya. Terus dia narik gue ke kasur, terus dia bisikin gue, mau kadal, anjrit. Terus gue bilang, hah ngapain gila? Padahal di situ gue udah kebawa banget Min. Kayak gue mikir fuck, I can't control myself shit. Terus di situ gue kebawa juga Min, dan malah yang lebih agresif gue. Padahal awalnya gue nolak, mana enak banget, woman on top. Duh, anjrit. Berarti dan inti dari ceritanya sih, jangan nolak rezeki dah. WK. Jadi pada intinya adalah di hubungan FWB kali ini selalu ada usaha dan modus dari seorang cowok anjing. Dimana
Ya awalnya sih ya cuma teman doang, cuma chatting doang. Niatnya sih awalnya cuma mau nganterin, minta temenin buat ganti knalpot doang. Terus nyari drive tuh buat makan. Ujung-ujungnya diajak ke rumah juga anjing. Ya tapi emang kebanyakan sih kayak gitu ya. Dimana kalau nggak modus ya awalnya ya udah gitu anjing. Ya udahlah gitu bangsat. Dan thank you buat ini yang udah ngirim cerita. Semoga sih jangan, ya yang pasti gua rahasiakan kok. Makasih bre. Takutnya nagih. Oke. Oke, kita lanjut ke cerita kedua kali ya. Oke. Kalau tadi kan dari cerita yang pertama. Selanjutnya ini ada cerita kedua dari salah satu wanita juga nih, yang nggak bisa gue sebutkan namanya. Oke, langsung aja. Oke, ceritanya kayak gini. Kejadian yang menimpa gue, baper sama cowok brengsek. Gue sedih dan nangis saat tahu dia sama cewek lain. Terus dia bilang, kita kan gak ada hubungan apa-apa. Gue sama lo cuma sebatas friends with benefit. Terus ya hello, FWB. Dari mana? Just kissing lo anggap FWB apa bangsat? Padahal FWB gue yang lain lebih memberikan benefit yang banyak. Hahaha. Dan sekarang gue cuma dimainin. Gue mengakui kesalahan gue karena gue melibatkan perasaan di dalamnya. And so, kalau lo mau FWB, pastiin hati lo bisa dulu ya. Kalau udah pakai hati bisa gawat. Gak ada yang tanggung jawab. Nah, ini klasik banget cuy dalam hubungan yang namanya FWB. Dimana hubungan yang berjalan dan berjalan karena seringnya kebersamaan mungkin ya. Walaupun kita cuma temen, dan di sini juga dari ceritanya juga udah bisa disimpulkan dia melakukan sebuah affection yang dinamakan kissing gitu. Ciuman cuy. Ya mungkin cowoknya mempunyai jimat gitu kali ya. Jadi bikin ceweknya baper bangsat. Ya intinya kalau buat FWB sih yang gue bilang, lu kan cuma FWB nih cuy. Lu berada di fase dimana lu nggak tahu nih, ini orang bakal menjadi bagian dari hidup gue atau cuma sebatas teman capek enak gitu. Nah, dan si cewek ini dalam ceritanya tadi dia juga bilang, pastikan dulu hati lo bisa dulu ya. Kalau lo udah pakai hati bisa gawat. Berarti kan dia mau wanti-wanti untuk kalian semua, untuk jika lo terjun dan masuk ke dalam hubungan friends with benefit, lo nggak boleh pakai hati nih. Karena jika lo sudah memakai hati di dalam hubungan FWB, lo akan masuk nih dalam kategori yang namanya FWB toxic. Nah itu sangat amat dilarang cuy, karena itu bikin gak sehat. Kalau misalkan FWB udah lo FWB aja. Dan lo harus tekankan dulu di awal kalau kita ya just a friends aja gitu. Just fuck buddy saja. Nggak usah terlalu berharap lebih dalam sebuah hubungan. Ya mungkin dari gua kayak gitu sih. Dan buat lo semua juga para pendengar, semoga dengan dengan hal yang kayak gini tuh lo udah tahu gitu. Karena banyak banget yang sering nge-DM gue, Min gimana sih caranya nggak baper sama FWB? Ya caranya ya lo sendiri yang harus nentuin cuy, bukan cara gue. Karena kan yang ngejalanin tuh lo, bukan gue gitu. Intinya lo kalau yang namanya masalah baper itu, komunikasi itu yang paling pertama deh. Communication is the key. Kalau lo komunikasinya baik dan lo komunikasinya lancar, dan ketika keduanya saling mengerti, ya akan ada nemu satu titik di mana ya kita hanya sebatas teman gitu. Ada kejelasan di dalamnya. Karena secara nggak langsung yang namanya kayak gitu kan lo juga membuat sebuah komitmen, walaupun FWB itu tidak punya komitmen ya. Ya mungkin gitu. Ya semoga sih luar sana yang terikat dalam hubungan FWB, lo bisa sadar bahwasanya lo hanya sebatas teman doang. Mungkin gitu sih dari kesimpulan dan jangan dari gua untuk episode
episode kali ini ya. Untuk cerita kedua dari episode kali ini. Dan terakhir gue mau banyak terima kasih buat dua orang wanita ini yang sudah berani menceritakan pengalamannya. Yang tadinya niatnya dijemput tapi ujung-ujungnya disuruh masuk kamar perkara nyari alasan nyari remote AC, kan gak penting banget bangsat. Dan yang kedua ini ada yang dia kenal sama cowok brengsek dan dia disebut baper. Udah melakukan kissing tapi cuma dianggap cuma sebatas teman. Oke, it's okay, gak apa-apa. Dan gue mau bilang sama lo semua yang udah dengerin ini, terima kasih banget. Dan jangan lupa buat follow Instagram gue di Overheard Friends with Benefit. Bukan Instagram pribadi mah rahasia cuy. Dan jangan lupa buat yang punya cerita boleh banget langsung kirimin ke direct message di Overheard FWB dengan hashtag Kamis Grimis. Oke? Cukup sekian dari Kamis Grimis minggu ini. Nantikan episode-episode Kamis Grimis di minggu selanjutnya ataupun besok sih. Oke, segitu aja dari gue. Salam Sobat Nganu.